Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang teori queer. Untuk memenuhi tugas mata kuliah teori komunikasi kelas R. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Edwin Ardiansyah, kedua saya sendiri Raffi Aflah, ketiga Sylvia Indah, dan yang terakhir Cindy Wahyu. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Cindy Wahyu. Oke, terima kasih untuk Raffi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai apa itu queer. Untuk dalam kamus sendiri, kata queer berarti aneh, kacau, abnormal, dan tidak disukai. Lalu apa yang dimaksud dengan teori queer? Teori queer adalah bidang teori kritis konstrukturalis yang muncul dari bidang studi queer atau studi perempuan. Dan teori queer berkenaan dengan hubungan-hubungan yang aneh atau yang tidak biasa. Jika hubungan sosial merupakan objek pokok dalam sosiologi, maka ia hanya membicarakan hubungan-hubungan yang normal, atau tepatnya hubungan-hubungan manusia normal. Sebagian ahli tidak merasa cukup dengan teori-teori yang telah ada tentang hubungan sosial yang normal ini. Mereka merasa perlu menciptakan teori khusus berkenaan dengan manusia-manusia yang tidak biasa tersebut. Dalam teori queer menerapkan pandangan interdisipliner untuk memajukan perspektif kritis baru mengenai seksualitas gender, fenomena LGBT, dan lain sebagainya. Namun, teori queer tidak hanya sebatas pada seksualitas, gender, dan fenomena LGBT, tetapi ia juga mempertanyakan hubungan sosial, ekonomi, dan politik yang berhubungan dengan keamanan. Lalu, hubungan seperti apa yang terjadi ketika seorang lesbian berhubungan dengan sesamanya, adapun seorang gay, dan seterusnya. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai perkembangan teori queer dan asal mula teori queer akan dijelaskan oleh Sylvia. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai awal mula dan perkembangan teori queer. Teori queer muncul pada awal tahun 90-an yang dibangun di atas tantangan feminis terhadap gagasan bahwa gender adalah bagian dari diri yang esensial dan atas pemeriksaan sesama studi gay atau lesbian terhadap sifat tindakan dan identitas seksual yang dikonstruksi secara sosial. Jadi, teori queer ini bisa dibilang memiliki sejarah yang relatif baru dan spesifik. Pada awal abad ke-20, istilah ini mulai mendapat konotasi menyimpang seksual, terutama bagi laki-laki homoseksual atau laki-laki yang sedikit bersifat feminis. Namun pada perkembangannya, pada awal abad 20 juga, teori queer ini digunakan untuk menetralkan istilah-istilah tersebut. Jadi, untuk menetralkan istilah gay atau pria yang cenderung feminis tadi dengan konotasi yang tidak merendahkan. Selanjutnya, untuk sebagian besar abad 20, queer sering digunakan untuk istilah yang merendahkan laki-laki gay yang berkepribadian feminin itu tadi, dan juga menunjukkan perilaku gender yang tidak tradisional atau bisa disebut trans. Juga perilaku lelaki maskulin yang berperan sebagai penetrator dianggap lurus. Pada awal abad ke-20 juga, penggunaan gay mengambil konotasi politik dalam konteks meningkatkan tuntutan hak-hak sipil bagi kaum homoseksual, terutama yang terjadi pada kerusuhan Stonewall yang terjadi di New York City pada tahun 1969. Kerusuhan ini dipelopori oleh kaum gay dan kaum minoritas seksual lainnya seperti lesbian, waria, dan transgender untuk menyuarakan hak-haknya dan untuk memperjuangkan hak-haknya tersebut. Namun pada kerusuhan ini tuh
hampir menjadi kompetisi bagi kaum minoritas tersebut untuk menjadi ajang yang paling menunjukkan siapa kaum yang paling tertindas. Kemajuan teori queer ini berkembang pesat pada tahun 1990-an, dan hal ini membuka jalan bagi penyebar istilah queer yang semakin meningkat dalam analisis teoris dan konseptual. Teori queer pertama kali digunakan oleh ahli teori film feminis, yaitu Teresa de Laurentiis dalam pengantar untuk edisi khusus tentang queer di jurnal. Pada tahun 91, dia mengidentifikasi kemungkinan bahwa teori ini dapat bertindak sebagai sintesis antara feminis dan studi gay atau lesbian. Ide Laurentiis ini menandai awal penggunaan istilah queer di kalangan akademis yang lebih luas. Lalu bagaimana sebenarnya penerapan teori queer ini dalam suatu penelitian? Teori queer ini biasanya digunakan untuk penelitian kualitatif yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender. Namun seiring berkembangnya, teori ini tidak hanya berfokus terhadap sejarah LGBT saja. Penelitian meluas menjadi mengidentifikasi identitas, kehidupan, sejarah, dan persepsi queer melalui bidang biologi, sosiologi, antropologi, sejarah sains, filsafat, psikologi, seksologi, ilmu politik, etika, dan bidang-bidang lain. Lalu selanjutnya, teori ini juga belakangan dapat digunakan untuk mengkritik, membongkar, serta mempertanyakan norma-norma tradisional masyarakat yang terkait dengan seksualitas seseorang. Dan juga dapat digunakan untuk meneliti kequeeran itu sendiri dalam sastra, film, sejarah, budaya, filsafat, bahkan ajaran agama. Teori queer ini juga sudah diterapkan dalam industri perfilman Indonesia, yang notabene tidak luput dari kequeeran itu sendiri. Kemajuan film queer yang ada di Indonesia ini telah disertai dengan sintesis yang berkembang pada pembuatan film, komunitas queer, dan penonton film, meningkatkan kemungkinan bahwa film queer pada waktunya dapat memunculkan sebagai fokus untuk mengembangkan komunitas queer dalam situasi di mana perilaku sesama jenis ini sering bertentangan terhadap hukum negara atau stigma sosial. Film queer di negara-negara seperti Indonesia berpotensi untuk mengubah persepsi populer tentang apa yang wajar dan diperbolehkan dalam ekspresi seksual dan gender. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Edwin. Terima kasih teman saya Silvi. Kali ini saya akan menjelaskan asumsi yang ada di teori queer. Yang pertama, teori queer diidentifikasi berdasarkan gender yang di dalamnya terdiri dari pria wanita atau bisa kita sebut sebagai maskulin atau feminin, dan seks yang di dalamnya berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Hal itu bisa disebut konstruksi sosial yang dipertanyakan kembali. Yang kedua, fokus dari teori queer adalah kesukarelaan jati diri. Kenapa? Apa saja sumber nafsu atau kesenjangan seksual seseorang, dan orang itu menyebut dirinya atau memilih untuk menjadi queer. Lalu yang ketiga, teori queer juga memiliki agenda politik yang kuat untuk perubahan sosial dan telah menjadi sebuah label yang menyatukan setiap individu yang teridentifikasi sebagai LGBT atau lesbian, gay, bisex, transgender, dan hal itu menjadi normal dalam aksi-aksi politik yang secara tipikal dianggap relevan. Oke teman-teman, kali ini kelompok kami akan memberikan beberapa kasus untuk menjelaskan teori queer lebih lanjut. Yang pertama adalah contoh kasus Lucinta Luna. Kenapa kasus ini termasuk dalam teori queer? Dikarenakan anggapan masyarakat ataupun banyak seseorang yang melihat Lucinta Luna ini sebagai sosok, bisa kita bilang memiliki dua kepribadian. Padahal dia itu sebenarnya cowok atau laki-laki, akan tetapi dia itu lebih suka berdandan seperti wanita. Bahkan kehidupannya, dan dia mengklaim dirinya sebagai wanita.
Jadi hal itu termasuk dalam teori queer ini. Lalu contoh yang selanjutnya untuk memperjelas teori queer ini adalah yaitu tentang penggambaran para kaum waria yang ada di masyarakat umum saat ini. Secara umum, bahkan para waria ini dilihat secara fisik itu adalah jelas kalau mereka adalah laki-laki. Akan tetapi dia itu memiliki naluri perempuan atau berkepribadian perempuan. Padahal dia itu laki-laki, bahkan sudah difikskan, sudah difaktakan kalau di KTP-nya itu laki-laki, akan tetapi mereka itu berperilaku seolah-olah mereka itu perempuan. Jadi gitu ya teman-teman, contoh kasus untuk menjelaskan tentang teori queer ini. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Raffi Aflah. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Edwin Ardiansyah. Untuk materi ini saya akan menjelaskan tentang kenapa bisa terjadi kasus tersebut. Hal yang paling mendominasi adalah faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi homoseksual individu. Itu seperti poin pertama adalah pola asuh, kedua trauma kehidupan, ketiga tanda-tanda psikologi, keempat posisi kaum homoseksual seperti kloset berlapis, untuk poin kelima pada masa anak dan remaja. Untuk poin yang terakhir adalah pengalaman seks yang pertama. Untuk kritik dan kontroversi. Yang pertama, adakah queer dalam masyarakat dan budaya Indonesia, termasuk masyarakat dan budaya etnisnya dalam semua kompleksitasnya? Kedua, dapatkah teori queer digunakan untuk menerka fenomena-fenomena dalam masyarakat dan budaya Indonesia, termasuk masyarakat dan budaya etnisnya dalam semua kompleksitasnya? Lalu untuk poin yang ketiga, Judith Butler mengemukan bahwa identitas manusia adalah tetap dan tidak berubah-ubah. Untuk poin keempat, di mata beberapa ahli teori feminis, gagasan netralitas gender itu naif dan absurd, serta berpotensi untuk mendorong bias maskulin. Untuk poin yang terakhir, teori ini berfokus pada kesenangan seksual kaum gay, bukan aktivitas mereka sendiri. Untuk selanjutnya akan saya pasrahkan kepada Cindy Wahyu. Baik, terima kasih Sylvie, Edwin, Raffi, dan juga teman-teman semua. Kemudian ini untuk sebagai closing dari penjelasan kita mengenai teori queer, mengenai pertanyaan di awal, berhubungan dengan bagaimana atau seperti apa hubungan yang terjadi ketika seorang lesbian berhubungan dengan sesamanya, adapun seorang gay dan juga seterusnya. Nah, sebenarnya untuk hubungan seperti ini di sekitar kita sebenarnya memang sudah ada. Namun di Indonesia sendiri hal ini masih dianggap tabu karena memang tidak sesuai dengan norma dan budaya tradisional di Indonesia itu sendiri. Namun jika kita dengar di luar negeri ada hubungan yang memang bisa dikatakan hubungan antar sesama jenis ini legal, bahkan sampai pernikahan sesama jenis ini dikatakan legal atau dibolehkan, karena memang hubungan seperti ini di luar negeri ada beberapa yang diperbolehkan. Nah, kembali lagi bahwa di Indonesia hal seperti ini masih dianggap tabu, teman-teman ya. Dan di beberapa negara hubungan seperti ini memang dianggap normal karena memang sebagai hak asasi manusia. Nah, kemudian kesimpulan dari penjelasan kita tentang teori queer ini, sedikit yaitu teori queer menyatakan bahwa gender merupakan sebuah performativitas dan bukan takdir biologis seseorang. Jadi sesungguhnya dalam teori ini, identitas gender dan identitas seks adalah suatu yang tidak ajek atau tidak tetap, atau bisa dikatakan dinamis dan adaptasi. Nah, identitas dalam hal tersebut bukan merupakan subjektivitas, melainkan bagian dari subjektivitas. Nah, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya semua.
Semoga bisa menambah wawasan kita bersama. Dari kelompok kami, jika ada kurang, kami mohon maaf dan bisa dievaluasi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.